Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Dan di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani, yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang kelima ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke poin pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani. Di sini terdapat beberapa referensi buku. Yang pertama yaitu menurut Samsudin, bahwasanya pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku sehat aktif, dan sikap sportivitas. Dan yang kedua, menurut Firmansyah tahun 2009, dia mengemukakan bahwasanya pendidikan jasmani adalah sebagai integral dari proses pendidikan jasmani. Secara keseluruhan menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Dan yang poin yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Dan di sini juga terdapat beberapa asumsi, yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani atau program olahraga kesehatan mempunyai kemampuan dan tujuan yang berbeda. Program ini diajukan untuk mereka yang betul-betul atau benar-benar ingin memperbaiki kemampuan mereka dan mengkhususkan cabang olahraga yang mereka minati dengan benar-benar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan yang kedua ada anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, perhatian mereka berbeda-beda. Jadi anak-anak membutuhkan program secara khusus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga ada program pendidikan jasmani yang berusaha diperkenalkan kepada peserta didik pada dunia sekarang atau zaman sekarang. Mungkin pada zaman sekarang peralatan-peralatan olahraga pun semakin sini semakin modern dan alatnya pun semakin bagus. Nah, si pendidik pun harus memperkenalkan alat-alat tersebut. Dan adapun poin yang ketiga yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Dan di sini juga terdapat beberapa karakteristik maupun beberapa penjelasannya. Yang pertama ada DAP atau DAP, yaitu yang dimaksud DAP yaitu tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan seorang peserta didik dan tugas ajar dalam membantu atau mendorong perubahan tersebut. Dan ada yang kedua yaitu IAP. IAP ini yang dimaksud adalah tugas ajar yang diberi dan dikasih merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran ini hasil dari penelitian dan pengalaman. Dan adapun poin yang keempat yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Di sini juga terdapat beberapa ruang lingkup yang mencakup materi tersebut. Yang pertama yaitu olahraga dan permainan. Hal ini mencakup olahraga tradisional ataupun olahraga modern, permainan atau eksplorasi gerak, keterampilan, baik itu keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Dan yang kedua ada aktivitas senam. Aktivitas senam ini harus mempunyai ketangkasan, baik itu menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Dan yang ketiga ada kegiatan dalam pengembangan diri, yang dimaksudnya yaitu seperti mekanika tubuh. Dan yang keempat ada kegiatan
aktivitas air. Yang dimaksud kegiatan air ini yaitu contohnya seperti berenang. Dan yang kelima ada kegiatan ritmik pendidikan jasmani. Dan yang keenam ada kegiatan pendidikan luar kelas. Yang dimaksud dengan luar kelas itu biasanya contohnya tuh les, bimbel, atau seseorang yang memang berkeinginan untuk memperdalam suatu kemampuan atau suatu cabang olahraga yang biasanya dilakukan dengan les private atau bimbel atau les yang lainnya. Biasanya sih dilakukan untuk memperdalami atau untuk menjadi atlet. Biasanya sih harus benar-benar tahu bagaimana cara-caranya, dan hal itu tidak bisa dilakukan atau tidak diajarkan dalam sekolah saja. Jadi mereka berpikiran atau berminat untuk belajar di luar kelas. Dan adapun poin yang kelima yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Dan di sini juga terdapat beberapa isu. Yang pertama yaitu isu program. Isu program ini dapat kita amati antara dua sisi. Yang pertama yaitu materi kurikulum, dan yang kedua ada distribusi waktu, yaitu kurangnya memperhatikan tujuan yang bersifat afektif seperti keceriaan atau kesenangan para peserta didik. Dan yang kedua yaitu kurang mengamati bahwa olahraga merupakan suatu media untuk pencapaian atau tujuan pembelajaran secara umum. Dan yang kedua ada isu proses pembelajaran, di mana beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran ini mengajar dan perlu mendapat perhatian khusus atau perhatian lebih, baik itu di lapangan maupun di kelas, yaitu mengembangkan dan belajar sesuai dengan aktivitas belajar yang diperoleh oleh peserta didik secara perlahan-lahan, tidak terbatas. Dan yang ketiga ada isu penilaian, di mana evaluasi penilaian ini merupakan bagian yang tidak dapat diubah dari suatu proses belajar mengajar yang pelaksanaannya penilaiannya belum begitu terakomodasi atau belum nampak dalam sebuah proses belajarnya tersebut. Dan yang keempat ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Biasanya guru olahraga atau pendidik sering dihadapkan dengan banyaknya masalah tentang jumlah siswa yang cukup banyak yang harus diajar oleh pendidik, yaitu dalam seminggu kurang lebih guru harus mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau dalam SMA atau SMK. Dan dia seorang guru tuh harus mengetahui atau mengajarkan ke kurang lebih 400 sampai 500 orang peserta didik. Dan yang kelima ada isu sarana prasarana pembelajaran penjas, di mana hal ini merupakan salah satu isu yang cukup merata. Kan biasanya kan memang di persekolahan-sekolahan itu fasilitas sarana dan prasarananya itu kurang memadai atau kurang lengkap. Dan di sini peran seorang pendidik itu harus berpikir dengan baik bahwasanya kalau tidak ada sarana yang memang kurang di sekolahnya dan dia akan mempraktekkan sarana
atau olahraga tersebut, dia harus bisa memodifikasi alat tersebut supaya bisa mempraktekkan dengan baik dan memberikan materi yang memang berjalan dengan lancar. Makanya dari itu, seorang peserta didik harus pintar-pintar memodifikasi alat seadanya. Apabila sarananya memang belum komplit atau belum ada. Dan yang keenam, ada isu kelebihan atau keberhasilan kurikulum. Pada setiap jenjang pendidikan ini, sampai saat ini pun keberhasilan kurikulum itu minim, belum terlihat dan belum nampak. Mungkin memang keberhasilan kurikulum ini harus benar-benar diperhatikan oleh para pendidik maupun peserta didik, karena hal ini sangat penting sekali dalam pembelajaran, karena kurikulum ini memang sangat berkaitan erat dalam suatu program pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.